Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali pada pertemuan tiga. Untuk pertemuan tiga ini kita menggunakan sistem asinkronus atau eh, tanpa ada tatap maya atau Zoom atau Google. Nah, di sini saya akan memberikan atau menyampaikan tentang materi di pertemuan tiga. Mungkin teman-teman atau teman-teman semua bisa sudah membuka LMS di pertemuan 3 pada mata kuliah dasar administrasi kesehatan. Di sini kita akan membahas tentang institusi-institusi dalam pelayanan kesehatan. Mungkin bisa saya share screen ya. Untuk LMS-nya, nanti akan kita pelajari tentang materi-materinya. Nah, ini pada pertemuan 3 itu mungkin semoga saja teman-teman sudah membuka MS dan sudah mengerjakan sudah mendownload, mengerjakan dan mengisi presensi pada pertemuan 1 dan 2 ya. Karena kemarin sudah dipandu atau didampingi oleh tutor. Nah, sekarang teman-teman tidak sendiri ini. Nah, ini terkait institusi-institusi dalam pelayanan kesehatan. Jadi teman-teman bisa mendownload di sini untuk materinya sudah tersedia. Materi ketiga tentang pelayanan kesehatan. Nah, di sini ada yang beragam background ya. Ada yang dari non kesehatan, ada yang dari kesehatan, bahkan ada yang bekerja di instansi pelayanan kesehatan. Mungkin salah satunya terdapat di sini. Di sini kita bisa membagi untuk jenis pelayanan kesehatan itu ada yang di rumah sakit, ada di puskesmas, ada pula yang di klinik, dan juga ada yang di pengobatan tradisional gitu. Mungkin kalau untuk definisi terkait pelayanan kesehatan, di sini teman-teman bisa mengamati atau mencermati bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah ataupun swasta yang secara langsung atau bekerja sama dengan pihak masyarakat. Tuh. Kemudian untuk perbaikan pelayanan kesehatan dari waktu ke waktu itu senantiasa harus dilakukan. Jadi untuk memelihara eh, apa namanya? Biasanya kalau kita bilang tuh indeks kepuasan pasien karena pelayanan kesehatan itu salah satu kuncinya tetap berdiri itu dari pasien seperti itu. Dari pasien kalau misalnya di suatu pelayanan kesehatan itu eh, apa namanya memiliki pelayanan yang buruk terhadap pasien itu pasti akan menimbulkan kesan atau penilaian pasien yang tidak baik seperti itu. Misalnya, dan itu biasanya berdampak pada pelayanan tersebut karena pasien ini akan menyampaikan aspirasi pada masyarakat yang lain. Jadi kayak getok tular seperti itu. Misalnya saya berobat di rumah sakit A atau puskesmas A. Kemudian saya mendapatkan pelayanan yang kurang baik, misalnya. Mendapatkan pelayanan yang kurang baik ataupun seperti apa namanya? Misal ketika di pendaftaran, mungkin Pak Yudi di sini eh, mengerti atau sudah sering mengalami. Misal di pendaftaran, nanti ketika di pendaftaran, misal petugasnya itu sangat judes ataupun tidak menyampaikan informasi-informasi. Misal dokternya ternyata lagi pergi, tapi pasiennya disuruh menunggu lama tanpa diberitahu. Nah, itu nanti akan eh, si pasien ini akan apa ya komplain seperti itu, komplain terhadap puskesmas ataupun rumah sakit tersebut. Kemudian nanti itu akan disebarkan kepada masyarakat yang lainnya sehingga citra dari pelayanan kesehatan itu akan buruk gitu. Misal, iya aku nggak mau berobat di puskesmas A, aku nggak mau berobat di rumah sakit A, soalnya pelayan pendaftarannya judes ataupun kita sudah nunggu lama-lama tapi nggak dikasih tahu kalau misal ternyata tidak ada dokter seperti itu. Jadi untuk menciptakan kualitas suatu pelayanan kesehatan itu perlu diperhatikan juga aspirasi-aspirasi di masyarakatnya gitu. Kemudian pelayanan kesehatan itu juga
eh intinya adalah empat, bisa promotif atau promotif preventif untuk pencegahan penyakit, kemudian bisa kuratif itu untuk pengobatan dan bisa rehabilitatif untuk eh, penyembuhan pasca sakitnya seperti itu. Kemudian, nah ini untuk ciri utama dalam pelayanan kesehatan. Ini yang pertama adalah uncertainly, jadi memiliki sifat yang tidak pasif, yang tidak pasti terkait dengan kesembuhan ataupun kecacatan dan kematian, sehingga perlu adanya kerjasama dengan asuransi kesehatan. Jadi untuk semua pelayanan kesehatan itu sebenarnya tidak ada yang menjamin bahwa eh, dengan kita memberikan pelayanan kesehatan, pasien A bisa sembuh total, pasien B bisa sembuh total dengan penyakit-penyakit tertentu. Itu kita tidak bisa memberikan jaminan seperti itu. Atau tidak bisa memberikan kepastian. Oh, nanti kanker, misal ada pasien A mengalami kanker yang sudah stadium pertengahan misalnya. Kita tidak bisa menjamin untuk sembuh total, tapi kita akan menyediakan pelayanan kesehatan untuk terapinya ataupun pengobatan rawat jalannya ataupun untuk rawat inapnya. Maka di sini juga perlu kerjasama dengan asuransi kesehatan supaya tidak beban beban pembiayaannya itu juga tidak terlalu berat ditanggung oleh pasien. Kemudian yang kedua yaitu adalah asymmetry of information. Jadi pasien ini rawan untuk menjadi sasaran dokter dan provider dalam penyampaian jasa layanan kesehatan. Maksudnya adalah misalnya si dokter ataupun apoteker ini menawarkan produk-produk obat ataupun produk-produk apa ya, suatu tindakan kepada pasien. Nah, ini kan biasanya akan sebenarnya kalau untuk seluruh tindakan di rumah sakit, di klinik ataupun di puskesmas, seluruh tindakannya ini pasti akan adanya persetujuan dulu oleh apa namanya? Oleh pasien. Tetapi untuk si dokter ini akan menawarkan terkait bagaimana keuntungannya jika menggunakan ataupun melakukan tindakan A gitu. Jadi ini akan menjadi dan biasanya untuk penawaran jasa layanan kesehatan biasanya hampir menyeluruh untuk yang umum, misal yang generik itu seperti ini. Tapi nanti kalau misal ada pelayanan khusus itu nanti akan ditawarkan pada pasien. Kemudian yang ketiga adalah externality, yaitu pelayanan kesehatan membutuhkan hubungan kepada orang banyak berkaitan dengan jasa kesehatan yang ditawarkan. Nah, ini sudah pasti ya, kita akan berhubungan dengan pasien ataupun masyarakat. Jadi tidak hanya masyarakat yang sakit saja untuk pelayanan kesehatan, tapi kita juga harus membangun relasi ataupun membangun citra terhadap masyarakat yang sehat, masyarakat yang luas. Supaya apa? Supaya kalau misalnya nanti ada masyarakat yang sakit, misal sehat pertamanya, kemudian kita sudah mendapatkan informasi-informasi tentang pelayanan kesehatan di rumah sakit A kepada masyarakat yang sehat ini. Kemudian tiba-tiba si masyarakat ini ada yang sakit, dia ingat terhadap pelayanan kesehatan. Oh iya, kemarin rumah sakit A ini memberikan penawaran bagus loh, misalnya pelayanan yang ramah, kemudian kamar yang nyaman, bersih. Nah, itu menjadi suatu poin plus supaya pelayanan kesehatan itu bisa dipilih ataupun bisa menjadikan prioritas yang akan dikunjungi oleh pasien seperti itu. Selanjutnya, nih ya, pelayanan berkualitas itu sesuai dengan standar pelayanan dan kode etik profesi. Kemudian yang kedua, pelayanan diterima dengan baik oleh pasien. Jadi eh, pasti di suatu instansi kesehatan, di suatu pelayanan kesehatan itu seluruh tindakannya ataupun seluruh kegiatannya itu harus berdasarkan standar pelayanan. Jadi ada SOP-SOP-nya. Bahkan untuk SOP cuci tangan bagi dokter, perawat, kemudian dan pasien itu pun ada untuk memberikan tindakan sebelumnya ataupun untuk bertemu. Misalnya sekarang masih musim COVID ya. Nah, untuk SOP
nya seperti apa kan pasti tetap harus bermasker, kemudian menjaga jarak. Nah, itu selalu ditekankan. Kemudian profesional dari masing-masing apa namanya tenaga kesehatan itu harus diperhatikan. Jadi misalnya dokter, dokter itu harus memiliki surat izin apa namanya praktek gitu itu. Kalau misalnya dan itu tidak boleh yang apa namanya surat izinnya tidak boleh yang sudah kadaluarsa. Jadi harus terus diperbarui. Makanya pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan itu biasanya melampirkan apa namanya SPR ataupun seperti sertifikat registrasi atau sertifikat uji kompetensi. Nah, itu untuk menjamin profesionalitas dari kegiatan ataupun tindakan-tindakan yang akan dilakukan selama pelayanan kesehatan. Kemudian untuk pelayanan dapat diterima dengan baik oleh pasien, di mana pasien melengkapi dokumen kepuasan. Biasanya dokumen kepuasan ini identik dengan berkas-berkas untuk akreditasi. Jadi kita kan tidak bisa tuh kalau misalnya menilai kepuasan pasien hanya dari mulut. Misalnya kita hanya meminta opini saja tanpa adanya bukti tertulis. Nah, biasanya kita akan meminta untuk pasien mengisi indeks kepuasan layanan kesehatan. Bisa dengan Google Form ataupun dengan kuesioner seperti itu. Kemudian, pasien mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Dan ternyata pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang melayani itu untuk keramahannya itu juga menjadikan poin plus bagi pasien apa namanya berobat. Jadi itu menjadikan pilihan. Misalnya di suatu klinik A memiliki tenaga kesehatan yang judes. Misalnya ketika di screening atau apa nama cek-cek tensi, berat badan, tinggi badan itu sudah judes perawatnya misalnya. Nah, itu akan memberikan kesan terhadap si pasien tuh, ih judes banget di sana untuk perawatnya, aku nggak mau lagi ke sana kayak gitu. Itu bisa ya. Atau misalnya nanti Pak Yudi, misalnya memberikan pelayanan kesehatan di puskesmas dengan tidak ramah misalnya ya. Terus itu akan membekas di pasien dan nanti akan menjadi, saya nggak mau berobat di puskesmas A, soalnya eh, Pak Yudi pedes banget, misalnya seperti itu guys. Tapi pasti tidak ya Pak Yudi. Saya akan melayani karena kita harus menjunjung tinggi nih profesionalitas tenaga kesehatan. Dan untuk manajemen pelayanan kesehatan itu terdiri dari apa saja? Yang pertama itu pasti ada perencanaan, di mana perencanaan ini meliputi seluruh persiapan dari indikator kegiatan. Dari pelayanan kesehatan itu memiliki beragam indikator ya. Pertama memiliki beragam unit, misal dari unit eh, apa namanya penanganan promotif preventif, kemudian itu ada sendiri, kemudian nanti kuratif itu ada sendiri, dan nanti rehabilitatif itu nanti ada sendiri. Nah, itu pasti setiap sumber daya manusia itu sudah melakukan perencanaan dengan baik untuk kegiatan-kegiatan ke depannya ataupun untuk pelayanan ke depannya itu sudah harus direncanakan dengan baik. Kemudian pengorganisasian, di mana pengorganisasian ini merancang dan mengatur sumber daya untuk melaksanakan kegiatan. Misalnya, untuk kegiatan kalau di puskesmas itu kegiatan posyandu, untuk kegiatan posyandu siapa yang akan eh, turun ke posyandu di dusun X misalnya. Itu nanti sudah ada penempatan bidan bidan siapa, perawat siapa, seperti itu. Kemudian kalau misalnya di rumah sakit ada yang promosi kesehatan ataupun promosi kesehatan rumah sakit. Nah, itu pasti sumber daya manusianya sudah ditentukan. Ini yang dari lulusan kesehatan masyarakat ataupun dari promosi kesehatan seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaannya, jadi melaksanakan tugas sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Kemudian selalu adanya pengawasan. Nah, pengawasan ini dilakukan selama kegiatan berlangsung. Jadi tujuannya untuk apa? Kalau misalnya ada masalah di
tengah jalan. Pengawas ini bisa mengkat ataupun memperbaiki sebelum menjadi masalah besar gitu. Jadi bisa solutif seperti itu. Jadi harapannya masalah misal ada pasien yang dia apa tuh namanya biasanya komplain terhadap pelayanan kesehatan. Nah, ini biasanya kan pasien tuh bebas ya. Ada yang komplainnya secara blak-blakan seperti itu di depan pelayanan. Di depan pelayanan biasanya ada di pendaftaran ataupun di apotek karena lama menunggu. Nah, itu biasanya marah-marah gitu juga ada. Nah, kalau misalnya dalam pengawasan ini tidak ada, jadi kita tidak bisa melerai dan tidak bisa me- men- menyudahi menyelesaikan antara masalah si pasien dengan tenaga kesehatan seperti itu. Kemudian harus adanya evaluasi, di mana evaluasi ini menilai dari seluruh kegiatan yang sudah direncanakan di organisasi dan dilaksanakan ini sesuai nggak sih dengan indikator capaian yang sudah ditentukan gitu. Kalau misalnya ternyata ada yang masih kurang, berarti kan harus perlu ada yang dievaluasi. Kenapa nih kurangnya? Kira-kira apa yang apa namanya? Menyebabkan indikator tersebut tidak tercapai. Nanti pasti ada solusi yang akan dilakukan. Kemudian di sini pelayanan kesehatan, sakit klinik, puskesmas, dan pengobatan tradisional. Semua teman-teman di sini sudah pernah ke semuanya atau belum? Mungkin kalau untuk pengobatan tradisional ada yang sudah, ada yang belum ya. Tapi untuk rumah sakit, klinik ataupun puskesmas itu sudah sangat familiar di lingkungan kita. Karena kalau rumah sakit itu untuk pelayanan dasar biasanya kalau di rumah sakit ini lebih kompleks daripada di puskesmas ataupun di klinik. Karena rumah sakit ini kan identiknya rujukan rujukan dari fasilitas kesehatan yang eh, apa namanya rendah kayak gitu yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah eh, puskesmas ataupun klinik, kemudian nanti akan dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit ini memiliki pelayanan dasar, pelayanan spesialis, dan pelayanan penunjang. Kalau untuk pelayanan dasar biasanya pelayanan rawat jalan, rawat inap, maupun rawat darurat. Nah, ini biasanya hampir sama dengan di puskesmas ataupun di klinik. Kalau puskesmas kan ada yang eh, rawat inap ataupun ada yang tidak ada, jadi cuma rawat jalan aja. Nah, kalau nanti di rumah sakit biasanya ada pelayanan spesialis. Kalau untuk spesialis kan tidak mungkin tuh ada di puskesmas ataupun klinik. Nah, jadi rumah sakit ini menjadi rujukan yang pertama gitu. Nah, biasanya terdapat kurang lebih 11 jenis spesialis yang ada di rumah sakit. Bisa spesialis bedah ataupun ortopedi atau eh, bedah mulut, kemudian penyakit dalam dan segala macamnya. Karena kelengkapan pelayanan spesialis ini tergantung tipe rumah sakitnya. Ada yang rumah sakit misal RSUD itu akan berbeda eh, fasilitas pelayanan kesehatannya dengan rumah sakit yang tingkat apa namanya yang sudah tingkat paripurna karena paripurna biasanya yang sudah eh, lebih lengkap begitu. Kemudian di sini ada juga pelayanan penunjang. Pelayanan penunjang ini seperti pelayanan bedah ataupun operasi, kemudian pelayanan terapi, fisioterapi begitu. Kemudian ada juga pelayanan farmasi, laboratorium dan radiologi. Jadi di sini lebih lengkap ya daripada di puskesmas dan klinik. Kemudian di sini ada klinik. Nah, klinik ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28. Jadi klinik itu fasilitas yang diselenggarakan orangan untuk menyediakan pelayanan kesehatan medis dasar ataupun yang spesialistik. Yang pelaksana kesehatannya itu dilakukan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Nah, kalau untuk klinik ini biasanya perorangan ya. Untuk misalnya saya membangun klinik eh,
klinik bedah misalnya. Nah, karena saya sendiri itu nanti akan dipimpin oleh dokter bedah, misalnya. Tetapi untuk tenaga-tenaga kesehatan yang ada di dalamnya itu yang sudah profesional juga sama terkait eh, peraturan tenaga kesehatannya. Jadi kalau untuk klinik ini lebih ke perorangan. Kalau misalnya rumah sakit, puskesmas itu biasanya di bawah naungan dinas kesehatan. Klinik juga di bawah naungan dinas kesehatan. Semua semua kegiatan ataupun pelayanan kesehatan ini di bawah naungan dinas kesehatan. Jadi tidak mungkin dong ada pelayanan kesehatan tapi tidak dinaungi oleh dinas kesehatan. Nanti takutnya ada tindakan-tindakan yang menyimpang. Jadi harus selalu berkaitan dengan dinas kesehatan agar bisa dimonitoring atau bisa diawasi dan bisa dievaluasi itu. Kemudian bisa ada jenis klinik ya, bisa ada klinik pratama dan klinik utama. Di mana kalau untuk klinik pratama itu menyelenggarakan pelayanan medis dasar. Kalau untuk yang utama biasanya eh, pelayanan kesehatan oleh spesialis dan pelayanan kesehatan dasar. Jadi mencakup pelayanan kesehatan dasar dan spesialis. Kemudian ada puskesmas. Kalau untuk puskesmas di sini bisa kita sebutnya adalah pelayanan kesehatan dasar di masyarakat, pusat kesehatan masyarakat. Jadi untuk puskesmas ini lingkupnya sebenarnya lebih luas. Jadi dan puskesmas ini tidak hanya untuk eh, biasanya kan kalau rumah sakit klinik itu kita berkunjung ataupun berobat itu jika sudah sakit ya. Kalau misalnya puskesmas ini konsepnya eh, melayani masyarakat dari yang belum sakit ataupun masyarakat sehat dan masyarakat sakit. Masyarakat sehat misalnya kita melakukan penyuluhan di masyarakat, melakukan kegiatan posyandu lansia, posyandu balita di masyarakat. Nah, itu kan tujuannya bukan pada pasien sakit gitu, tapi pada masyarakat sehat. Kemudian kalau untuk yang pasien sakit biasanya lebih ke pelayanan di puskesmasnya, yaitu grupnya atau di pelayanan pustu, puskesmas pembantu. Nah, jadi di sini konsep puskesmas pelayanan kesehatan dasar banget di masyarakat. Kemudian terdapat di masing-masing kecamatan. Biasanya masing kecamatan itu memiliki minimal satu puskesmas. Kalau misal lingkungan kecamatan itu besar, itu bisa dua ataupun tiga. Itu pun masih bisa dibantu oleh puskesmas pembantu. Kalau misalnya terdapat di apa namanya pelosok-pelosok ataupun yang sulit dijangkau ke puskesmas pusat gitu. Dan tanggung jawabnya ini langsung kepada Dinas Kesehatan Kota ataupun Kabupaten. Nah, di sini jenis pelayanannya ya ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian karena kesehatan wajibnya, nah di sini ada atau programnya ya, program puskesmasnya ini ada kegiatan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, ataupun pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengobatan. Jadi kompleks kalau di puskesmas ini. Dan pelaksana kesehatan, pelayanan kesehatan penunjangnya ini ada di desa siaga, bidan desa ataupun puskesmas pembantu. Nah, ini biasanya lebih ke program pemberdayaan di masyarakatnya. Kemudian kalau untuk pelayanan kesehatan tradisional, itu pelayanan kesehatan yang cara pengobatan atau perawatannya mengacu pada pengalaman dan keterampilan dari turun-temurun. Nah, untuk pelayanan kesehatan tradisional ini juga harus sama, harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sesuai dengan norma yang berlaku. Misalnya, kalau zaman dulu masih ada ya dukun beranak gitu. Nah, kalau untuk zaman sekarang dukun beranak mungkin masih ada di beberapa daerah, tetapi itu merupakan mitra dari bidan, para bidan desa setempat. Jadi dukun beranak itu sekarang tidak boleh untuk melakukan persalinan sendiri, gitu ya. Jadi harus harus tetap didampingi, bahkan yang melakukan persalinannya itu bidan desa. Kemudian kalau untuk pendampingnya bidan desa itu dukun beranaknya itu masih boleh. Kemudian ada juga untuk pelayanan tradisional ini seperti
pengobatan tradisional menggunakan herbal-herbal itu juga ada. Nah, ini juga harus bisa dipertanggungjawabkan dan pasti ini sudah terdaftar di Dinas Kesehatan setempat. Tidak boleh berdiri sendiri. Ini ya, jenis pengobatan pelayanan kesehatan tradisional itu yang pengobatan dengan menggunakan keterampilan ataupun bisa juga ya pengobatan dengan menggunakan keahlian. Misalnya yang tadi meracik meracik tanaman-tanaman herbal ataupun dengan keterampilan misalnya pijat seperti itu. Ini kalau untuk institusi kesehatan jenis-jenisnya seperti itu ya. Dan nanti ada beberapa tugas di LMS yang harus teman-teman kerjakan. Untuk sih nanti teman-teman diskusikan di sini. Walaupun kalau misalnya teman ada pernah melaksanakan ataupun mengunjungi pengobatan tradisional itu sistemnya seperti apa, kemudian proses pendaftarannya harus mengisi apa saja, kemudian kalau misalnya di rumah sakit, puskesmas dan klinik itu eh, administratifnya seperti apa itu nanti bisa disampaikan di diskusi ini. Jadi kalau untuk forum diskusi ini tidak hanya forum teman-teman bertanya, tapi bisa juga teman-teman melakukan sharing pendapat di sini ya. Kemudian di sini ada juga tugas. Jadi untuk tugasnya di sini teman-teman bisa melakukan. Jadi teman-teman bisa memilih masing-masing, memilih salah satu dari keempat tadi, bisa rumah sakit, bisa puskesmas, bisa klinik, ataupun pengobatan tradisional. Kemudian analisis kira-kira dokumen administrasinya itu apa saja sih yang dibutuhkan di pelayanan tersebut. Ya, jadi teman-teman memilih salah satu jenis institusi pelayanan kesehatan, kemudian teman-teman analisis kira-kira dokumen apa saja yang dibutuhkan ketika eh, di pelayanan tersebut gitu bisa dipahami. Jadi kalau misalnya ada kendala bisa teman-teman cek di grup gitu. Kemudian nah, nanti jangan lupa diskusi. Ya. Mungkin untuk melakukan forum diskusinya bisa nanti di grup ataupun di forum diskusi pertemuan tiga ini ya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian eh, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Selamat mengerjakan LMS pada pagi, siang, sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.